utusan Allah di muka bumi. Misi utamanya adalah Muhammad arsalaka ila rahmatan lil alamin, menjadi sebuah jembatan media memberikan dan menghasilkan satu produktivitas dengan label yang disebut dengan rahmat. Artinya sifat-sifat Allah yang penuh pengayoman, penuh dengan cinta dan kasih sayang itu harus terekspresikan, diproyeksikan, direfleksikan, dan dimanifestasikan oleh manusia sebagai khalifah. Ini tentu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Karena kalau dilihat manusia ini, terpaksa saya harus berbicara satu ilmu terlebih dahulu sebagai ruang diskusi bagi kita semua di sini, ruang mengaji. Ada satu istilah yang namanya genealogi. Dalam filsafat ilmu, genealogi ini adalah ilmu asal usul. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab kajian kita kuliah pesantren, ada juga asal usul tentang hukum, usul fikih. Kemudian ada juga nanti perbandingan antar keyakinan. Apa sih bedanya, apa sih prinsipnya? Tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi kita mengetahui potensi yang kita miliki. Kalau kita tidak mencintai, kemudian tidak mengenal lebih dalam, lalu yang bisa mengembangkan siapa? Nah, maka secara genealogis yang namanya alam semesta dan manusia itu satu kesatuan. Maka Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya manusia itu terintegrasi dari bumi, dari saripati tanah. Maka diciptakan makhluk yang kemudian penuh dengan kasih sayang, bisa mengucapkan kalimat-kalimat pujian yang membesarkan dan memuliakan Allah. Awalnya sama Pak, dengan pohon, dengan bakteri, dengan asteroid, dengan planet, dengan matahari, dengan bintang, sama, saripati tanah, CHON. Tapi manusia kemudian punya klausul yang berbeda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling satu, paling ganteng, paling keren, paling bagus, paling sempurna, paling proporsional. Jadi kalau dilihat dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya sempurna. Paling sempurna itu adalah pamungkasnya yang dari khalifah, yaitu manusia. Meskipun dalam perjalanannya, apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia itu justru kerap menjadi ujiannya. Coba manusia itu tidak harus berpikir dan mengambil keputusan, tentu nggak ada dosa. Tapi justru karena manusia di-challenge, ditantang, bahasa Melayunya dicabar, ada cabaran, ada tantangan, mengenal konsep baik dan benar, mana yang hak, mana yang batil. Maka begitu kita melangkah keliru, menzolimi orang lain, menzolimi lingkungan, menzolimi alam semesta, kita dosa. Wah, lalu kita berpikir, alangkah enaknya Pak Tohid seandainya kita kemudian seperti hewan, tinggal bereproduksi, berketurunan, cari makan, gak usah pakai halal haram. Kalau sama-sama lapar, kita sama musang itu gampang musang Pak. Musang itu melihat ada daging ayam tertonggok di tepi kebun, langsung disikat. Tidak berpikir itu manfaat mudarat, bagi dia manfaat saja, karena lapar dan kebutuhan sesaat bisa dipenuhi di tempat, selesai urusan, tamat. Nah manusia sama, tidak makannya 3 hari 3 malam. Ketemu ayam yang sama di tepi ladang, banyak persoalan etis yang harus diselesaikan, banyak langkah-langkah syar'i yang harus dijalani. Tanya dulu ini ayam siapa, jangan-jangan ada yang memiliki, meskipun tergeletak bagaikan tidak bertulang. Lalu kalau memang itu tidak ada yang memiliki, setelah dicari-cari, apakah ini disembelihnya dengan menyebut nama Allah? Karena meskipun ayam bisa saja haram, gitu kan? Lalu kemudian oke, semua ini kayaknya sudah disembelih dengan nama Allah yang punya memberi izin, enggak selesai sampai di situ, itu kan baru halalnya saja, gitu. Nah, belum sampai pada konsep toyibnya. Bagus nggak? Sudah berapa hari ayam itu di situ? Sudah 7 hari Pak. Pakai es? Enggak. Begitu dimakan, disentri, kolera, tipes, hepatitis. Ya kan?
Artinya meskipun ada tersedia pun belum tentu bisa kita konsumsi. Pak, ribet kalau gitu, ya ribet. Menjadi manusia itu sempurna, bagus, dikaruniai akal, tentu dengan tantangan yang setara dengan potensi yang dimiliki. Maka kenapa tidak pernah memuji seorang manusia atau satu kaum yang melebihi batas kemampuan dari kaum itu sendiri, manusia itu sendiri. Maka ketika seseorang terus-menerus dapat ujian, sakit, diberi kemiskinan, hilang keluarganya, dikucilkan secara sosial, terpencil, terlunta-lunta seorang diri seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ini kenapa Allah memuji demikian? Karena tahu persis yang namanya kapabilitas dan kompetensinya Ayub ini sejauh mana. Bahasa psikologinya Pak, katanya resiliensinya, kemampuan seperti bola karet yang bisa mentalnya sampai di mana. Karena manusia ini meskipun diciptakan dari saripati tanah gitu ya, dibentuk kemudian dijalin dengan yang namanya polimerisasi. Bahasa Quran dibentuk seperti tembikar itu bahasa modernnya polimerisasi. Dibuat yang dari namanya saripati tanah itu protein, keramikisasi sempurna, tapi hebatnya tidak rejang, tidak mudah retak, tidak mudah patah, tidak mudah pecah, tidak mudah hancur. Itu kalau mau hancur Pak, yang saudara-saudara kita waktu terkena musibah itu di Aceh tsunami kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, 1 windu 8 tahun yang lalu. Itu kan kalau dilihat Pak ya, 263.000 orang tewas mendadak dalam waktu kurang dari 10 menit. Dari gempa, kemudian ada jeda kurang lebih 20-25 menit, dapat gelombangnya itu tsunami dangkal gitu ya, sering disebut juga namanya baik tsunami, jadi pendek kecil, gelombangnya tinggi. Bayangkan Pak, yang masih bercengkrama, arisan keluarga, pengajian, mandi-mandi di pantai gitu ya. Yang di daerah Lokma itu ada yang satu keluarga, di daerah Melampur itu bahkan keluarga besar lagi ngayuh, tinggal sisa 2 orang. Yang meninggal udah gak masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama, kita pun hanya beda waktunya gitu ya. Tiketnya itu masih open date kalau mau naik pesawat itu, belum ada tanggalnya. Tapi bisa kapan? Ya bisa, 1 jam dari sekarang bisa gitu. Kan nggak pernah ada malaikat maut dapat perintah untuk mencabut nyawa seseorang sebelumnya kirim BBM dulu kan enggak. Ada orang segar bugar gitu, rapat meeting di kantor, tahu-tahu yang namanya pembunuh nomor 1 di Indonesia sekarang serangan jantung. Datangnya diam-diam, cuma merasa sesak nafas, dada kiri seperti ditusuk, tangan kiri kesemutan, selesai. Puasa. Bisa, nggak pakai perencanaan. Saya sudah fitness, saya makan lotek, karedok setiap hari, sayur mayur, semua buah-buahan saya makan, apel saya makan dengan kulitnya, karena kulitnya yang tinggi serat bagus. Itu Pak Tauhid secara matematika bisa disimpulkan ya Pak. Semua buah itu baik kulitnya karena tinggi serat. Tidak betul. Bisa masuk UGD kalau buahnya gede. Tapi memang beberapa buah tertentu kita harus syukuri. Allah itu kan tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia Pak. Ya, Robbana mahwarata hasad batilah, maha sucilah Allah yang bisa menghindarkan kita dari azab api neraka kalau kita menyadarinya. Belimbing dikupas, yang bagus kulitnya. Semangka merah kuning, kita makan merah kuningnya, yang putihnya itu nggak pernah dimakan. Itu yang bagus loh Pak. Nah, jadi itu kenapa? Tinggi serat dan juga tinggi antioksidan, anti penyakit jantung, anti hipertensi dan diabetes. Nah nanti Bapak Ibu yang dipotong kalau makan semangka, gitu kan ya, beli misalnya yang gede, yang 3 kilo, gitu kan, merahnya dan kuningnya itu dagingnya kasih saya, nggak apa-apa. Bapak sama Ibu makan yang putihnya, gitu kan. Gitu. Itu sehat, saya ini amal saja menerima daripada nanti Bapak Ibu kenyang sama yang merahnya kan, yang baiknya ketinggalan. Nah maka Allah menciptakan segala sesuatu itu ada sistematikanya, ada algoritmanya, ada sistem fungsional yang saling berinteraksi untuk membangun sebuah sistem operasi yang sinergis. Jadi kalau manusia minta sudah diperintah menjadi khalifah,
khalifah, tapi nggak tahu bagaimana alam semesta ini bekerja. Yang mau diatur apa? Yang mau diatur siapa? Diriku sendiri aja aku nggak kenal. Makanya kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Cobalah kamu ngerti dan mengenali. Lalu kan dalam salah satu hadis qudsi yang sangat populer, itu sebenarnya kita harus memahami maksud dan sistematika Allah menciptakan semesta. Ana inda zani abdi. Allah itu sebagaimana prasangka atau pikiran atau persepsi bahasa psikologinya dari hamba-hambanya. Nah sekarang kalau kita berbicara di frekuensi yang berbeda, ya kita bisa saling memahami nggak bisa Pak. Telkom ini lewat Yayasan Pendidikan Telkom punya radio Pak 107,1 gila, punya lagi 90,1 sudah dulu terkenal dengan GWW-nya Pak, sekarang sudah meninggal. Nah itu coba kalau kita ingin mendengarkan ada tausiah misalkan di sana, bagus kan? Atau ada kajian manajemen ya, kalau tiap malam apa itu dengan teman-teman dari CDC memberikan mikroklinik untuk entrepreneur kewirausahaan. Tetapi kalau kita pengennya dengar 107,1 dipantengnya di 105 sekian, apa yang kedengaran? Tidak, beda frekuensi, rentangnya jauh sekali. Kalau masih mepet-mepet bisa interferensi. Nah kalau jauh nggak ketemu sama sekali, maka siapa yang jauh dari Allah, ya bagaimana bisa mengerti apa yang ditakdirkan Allah untuk kita jalani? Ya kan? Maka Allah itu menyatakan dirinya sendiri selalu teramat sangat dekat. Wanamu akrobi lainnya hampir mari lebih dekat dari saluran atau pipa yang memberimu hidup. Dekat sekali. Kita aja nggak pernah bisa melihat. Belum pernah ada orang hidup mengaku bisa melihat urat nadinya sendiri. Karena letaknya kalau urat nadi yang paling besar itu di sebelah dalam, ditutup tulang dada. Bagaimana kita tahu? Kalau dokter mau operasi jantung itu diragaji Pak rusuknya Pak. Baru dibuka dengan retraktor, dibuka kalau dengar suaranya sama, terus tiba-tiba gitu, tahu bapak yang nonton di sana saya ingin ikut, gitu, bencana. Malah serem Pak, tubuh manusia kok kayak mobil ya, dibuka-buka gitu, terus dipasangin harta mesin, jantungnya diganti, sirkulasinya, jantungnya bisa dikeluarin terus sekarang Pak. Bisa itu sudah bisa digantikan mesin sementara sambil nunggu donor. Donor juga harus pas, nggak pas dipasang menolak tubuh manusia sama pembukaan darah macet meninggal juga. Pak, yang gede aja pakai jantung sapi kan murah Pak. Ya mungkin bisa ya, nanti begitu sholat orang Allah Bapak ini apa? Kalau mau mencoba sesama manusia, adik, kakak, bahkan kembar saja belum tentu cocok. Apalagi transgenik dari hewan lain, nggak bisa. Nah, maka hari ini dalam kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini, saya ingin membahas asbabun nuzulnya nih. Kalau hadis asbabul wurud, kalau kita dalil asbabun nuzul. Nah, alam semesta dan manusia ini, sababnya itu dari mana, mau kemana, apa yang terjadi di dalamnya. Ini harus lengkap dulu. Panduannya apa? Kita ke museum geologi bisa. Tapi kalau tulang cilik melihat ada T-Rex, ini hewan apa ya? Sejenis kucing tapi gede banget, gitu kan? Hanya melihat tulang-tulangnya, kita mana bisa membayangkan, mengasosiasikan itu dengan apa? Ada yang namanya stegodon, ada yang namanya mastodon, ada yang namanya kerbau purba, ada yang namanya gajah miri di lembah Bengawan Solo. Ada Pak dulu di Jawa itu juga wirang miri gajah Pak. Kalimantan sekarang masih ada Eropan Bornensis itu kecil Pak. Gajah Kalimantan itu hanya segede sapi yang punya Pak SBY ketika lebaran itu ada gede. Kalau sapi kita kan yang pakai murah-murah jadi ada kecilan dikit. Nah, kalau itu yang gede sekali, itu gajah segede itu masih ada. Tetapi kan kita harus punya panduan Pak. Ketika kita ingin memahami Allah, ingin tahu kemana kita menuju, sebagaimana pertanyaan dasar ketauhidan yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan Ibrahim itu cuma 2 kalimat tanya Pak, dan pertanyaannya dianggap retorika. Yang bisa jawab siapa? Nah, pertanyaan pertama, dari mana aku berasal? Berikutnya, kemana aku menuju? Waktu lahir gak ada yang ingat, ketika meninggal hilang ingatan.
Dari mana kita datang, mau kemana kita pergi. Nah, dalam hidup diberi jeda 63 tahun untuk menyesapi. Kalau teh sari wangi yang harum itu dihirup, disesapi, dinikmati, biarkan mengalir bersama bulir-bulir darah merah ke setiap ujung-ujung tubuh yang merindu akan kesabaran dan belayan cinta Allah. Itu yang ngerti dalam hidup 60 tahun itu kemana aku menuju. Kami tak dikasih petunjuk, ini siratal mustaqim, kasih jalan yang lurus. Yang lurus itu panduannya apa? Koordinatnya berapa? GPS-nya gimana? Loh Pak, sekarang kalau navigasi Pak, pesawat 737-900 hari itu yang Indonesia satu-satunya yang punya itu. Itu WX radarnya, WX radarnya, radar cuacanya sudah 3 dimensi Pak. Itu kolom cumulonimbus ketebalannya berapa, intensitas dan densitasnya berapa, terus saya harus belok di mana, itu sudah ketahuan Pak. Bahkan terintegrasi dengan autopilot, pakai yang namanya artificial intelligence, pakai AI. Begitu awalnya terbang, pesawatnya nggak mau lewat, belok sendiri. Pilotnya bilang lurus, kata pesawat ini parah ini pilot ini gitu ya. Nah itu yang pegel-pegel kan saya, kata pesawatnya gitu. Nah makanya pesawatnya belok sendiri. Itu karena ada apa? Panduannya. Lalu apa yang menjadi panduan kita di dalam mencari Allah? Ya jelas cuma 2, Quran dan hadis. Yang satu benchmark, yang satu landmark, yang satu penanda yang nyata bisa diikuti, didengar, dipraktekkan, yaitu sunnah Rasul kan gitu. Yang satunya adalah book of manualnya yang primary, yang utama, the principle guideline of life. Apa itu? Al-Huda. Bisa juga Asyifa, bisa juga Al-Furqan, kita menyebutnya Al-Quran. Juga ayat kita bilang dan warahmatan lil alamin. Tuh bayangkan sebuah kitab yang kemudian bisa menjadi pengarah, pembeda, penunjuk, pemandu yang merupakan sumber kebaikan bagi orang-orang lil muslimin, orang-orang yang baik, yang sifatnya tadi rahmatan lil alamin. Bayangkan. Nah kalau kita orang baik, panduannya apa? Tapi ayatnya sudah jelas. Dan rahmatan lil muhsinin, orang yang benar, muhsin, mukmin, mukhlis, sifatnya ikhlas, jiwanya tidak bisa jauh dari dekat cintanya yang paling dicari-cari dalam hidupnya. Ku tahu yang ku tuju, ku tahu yang ku mau, maka diulang-ulang 7 kali tawaf itu karena dikhawatirkan belum tahu apa tujuannya atau apa. Bersinergi, berorkestrasi bersama-sama dengan seluruh ciptaannya, mikro dan makro kosmos, mengitari satu titik yang selalu dinanti dirindukan, tidak menjauh, tidak mendekat, terus pada lintasannya, tidak terlempar dan keluar, terus aku bertahan dengan orbitku, mengucapkan robbana atina fitunya hasanah wafil akhirat hasanah wa qina azabannar, sampai di makom Ibrahim diminta untuk mengucapkan sebuah doa simple, yaitu ini adalah makom Ibrahim dan inilah tempat sholat bagi kita semua. Artinya apa? Kita ini semua secara genealogis, secara genetika adalah keturunan Ibrahim. Di mana kita menapak, di situ tempat sholat, termasuk sampai di stasiun luar angkasa Mir. Selama masih di alam semesta yang diciptakan Allah, nggak ada istilah nggak sholat. Karena sholat itu adalah proses how to remember, bagaimana mengingat. Bayangkan orientasi hidup kita ini mau kemana kalau mengingat yang menciptakan dan tempat kita kembali sudah tidak bisa. Mau dikasih 115 tahun kayak seorang ibu yang kemarin meninggal dunia, orang tertua di dunia, apa artinya kalau kemudian di detik akhir tidak tahu harus kemana menuju? Apa artinya kalau kita dalam hidup tidak bertanya kenapa aku harus di sini? Nggak usah ribut, nggak usah pusing, gelundung saja, hidup senang. Nikmati mumpung umur masih ada. Kalau sudah nggak ada, nggak bisa makan enak, nggak bisa maknyus, nggak bisa lajis. Ini hedonisme. Orang hanya memetik nilai-nilai kenikmatan tanpa menyadari value, nilai di balik semua kenikmatan itu. Maka lihat lagi ke belakang kalau saya mengatakan Quran surat Al-Anbiya. Gimana? Oh ya, tadi Bapak dan Ibu bisa lihat di Quran surat Ibrahim ayat 1. Bahwa yang namanya kitab Quran itu disebutkan dengan mudah, dengan indah sekali.
bahwa bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nur, cahaya yang menjadi enlightenment, pencerah kehidupan. Nah, Quran ini kalau di tengah malam sedang badai menjadi mercusuar bagi setiap kapal yang mencari selamat. Siapa nakoda kapal-kapal itu? Ya kita. Dikasih lampu terang sekali. Yang paling pertama dulu sering disebut menara Babel. Kalau api di atasnya ditaruh, ada lagi yang mengatakan secara arkeologis letaknya di tepi atau di dekat pelabuhan Alexandria yang terkenal dengan biblioteka Alexandria, karena waktu itu orang Timur Tengah cerdas sekali matematika dan fisika, juga jadi satu perpustakaan yang waktu itu belum ada listrik. Kalau siang tidak usah pakai AC, tapi sudah bisa turun 5 derajat. Itu karena bisa membuat sirkulasi yang sedemikian aerodinamiknya, sehingga pergerakan udaranya, aereolnya itu bagus sekali, sehingga suhunya bisa rendah, nggak pakai AC. Bayangkan. Nah, baiklah, kita sampai pukul 1, jadi kita harus cepat sedikit. Kita kembali ke awal. Pak, kalau alam semesta kira-kira diciptakan dari mana dan kemana, Pak? Dari ketiadaan menuju ada. Kalau di Quran surat Al-Anbiya, dari satu yang baru, singularity. Bahasa Qurannya singularity, dari satu yang baru. Baru pada tahun 52-an loh, Pak. Itu para ilmuwan pendahulu-pendahulunya siapa namanya, Stephen Hawking. Itu pendahulu-pendahulunya di tahun 52 itu yang berkumpul di Palo Alto menyebutkan satu teori bahwa alam semesta ini tadinya nil materi, dari sesuatu yang padu yang nggak ada berubah dengan sebuah energi transformasi yang luar biasa. Tapi lucunya ketika mereka ditanya energi transformasinya dari mana, itu coincidence. Hanya sebuah kebetulan ada energi lewat. Waduh, kalau kayak gini energinya dikasih antangin CRG bablas. Wes. Padahal dalam konsep kreasi penciptaan energi itu kan dikatakan punya satu hukum kekekalan massa, kekekalan energi. Hanya bisa dipindahkan, nggak bisa dihilangkan. Karena apa? Kita hanya bisa melakukan konversi. Karena apa? Ada yang bisa menciptakan di awalnya. Hari ini kita nggak bisa. Berarti ada sebuah zat yang menjadi resource atau sumber energi. Lalu belum jadi 13,6 miliar tahun yang lalu, masih plasma, panas sekali, suhunya disebutkan 10 pangkat 27 Celcius. Berarti berapa? 10 nolnya ada 27 kali ke sana gitu ya. Jadi kalau dari sini nolnya sampai rumah makan gitu, apa itu namanya? Itu Pak gazebo apa itu? Udah lapar kalau siang, yang sahur enggak ya, nanti bukanya maghrib. Nah, coba bayangkan, panasnya kayak gitu, kemudian terjadi pendinginan, klusterisasi, pengkabutan, adukon bahasa Qurannya indah banget, kayak kabut, Pak. Lalu kurang lebih 4,6 miliar tahun yang lalu perakiraan belakang, karena kalau yang tahu persis nggak ada. Mulai jadi yang namanya tata surya, ada matahari yang sampai sekarang di kulit permukaannya itu koronal 5.000 derajat Celcius. Ada bumi yang kemudian punya inti di seluruh bumi, inner mantle, outer mantle. Lalu kemudian litosfer, ada hidrosfernya, ada atmosfernya, ada kriosfer, ada humanosfer. Nah, apa itu over semua? Litosfer itu kulit tanah, hidrosfer itu lapisan air laut itu ya, 98% air di bumi itu air laut, 2%-nya ada di darat, tapi dari 2% itu 75%-nya itu salju di kutub. Berarti yang di sumur Artesis kita, di rumah kita, di Cibiru, di Ujung Berung, di Padasuka, kemudian di Gunung Batu. Bandung itu ngelamparin batu mana aja kena rumah orang doang. Di mana-mana waktu itu ya, orang Telkom hebat luar biasa, dan semuanya jadi pengurus DKM. Alhamdulillah. Bener loh, saya kemana-mana DKM mesti orang Telkom, senang banget.
Ini perusahaan apa madrasah? Ya alhamdulillah dong Pak ya, perusahaan sekaligus pesantren. Nah, itu bayangkan, hanya berapa persen Pak? 25% dari yang 2% Pak. Nah tapi kata Allah itu sudah cukup. Asal manusia yang menjadi khalifah itu bisa mengoptimalkan potensinya. Sekarang bisa enggak? Enggak. Hutan dibabat ganti kelapa sawit sama hijaunya Pak. Masalahnya Pak, malah itu katanya emas hijau. Dari minyaknya itu devisa itu, tapi absorpsi airnya rendah sekali, biodiversitasnya rendah sekali, banyak kumbang-kumbang yang tidak lagi menemukan real estate mereka. Menjadi homogeen, cuma yang cocok dengan sawit saja. Hewan banyak mati, bakteri banyak mati. Allah Pak nggak penting. Bakteri itu sama virus malah bikin wabah flu itik kok. Sekarang lagi bukan flu burung lagi kan Pak ya, sekarang flu itik. Nah, ini gara-gara di kantor juga ada goyang itik. Nah, flu itu tidak dari itik. Aduh, nggak tahu. Ya, coba bayangkan. Kalau misalnya kita manusia sebagai khalifah memahami mengapa Allah menciptakan hutan beraneka ragam, mesti tahu fungsinya tadi. Rabbana mahalak tanazabatin, nggak ada yang sia-sia. Bakteri kecil saja Pak, kalau di perut ini habis atau kurang-kurangnya kanker kok Pak. Terus kan gini, Mak, kalau saya minum obat kan Pak ya, saya kan cepat sembuh. Nanti tak berhentiin kan kata dokter 5 hari. Tapi 2 hari saya sudah enak. Apa pertamanya? Keduanya loh, saya Pak sekarang minum 5 hari tetap nggak sembuh. Kenapa? Bakteri yang tadi semula jinak menjadi kuat. Nah tapi kalau sering-sering juga minum antibiotika seperti itu, bakteri yang jahatnya kena, yang baiknya 12. Ususnya bersih. Malah ada seorang anak yang kemarin dari Indonesia dikirim ke Singapura, diperiksa, dia itu dalam 1 bulan nggak pernah sehat. Dokter Singapura sampai giring-giring kepala, waktu kecil dikasih makan apa aja. Ini ususnya bersih, oh bagus dong dok, bersih, nggak ada bakteri baiknya sama sekali. Habis semua karena dia obat terus. Akibatnya apa? Yang sunatullahnya menjaga, habis semua. Nah sekarang kalau sudah nggak ada yang jaga, siapapun bisa masuk ke sana. Dan kalau lemah sekali seperti orang yang diambil sumsum tulangnya itu Pak, sudah apapun penyakit itu imunodefisiensi kayak orang AIDS. Nah, maka kalau kita lihat kembali, oke Pak, kalau gitu Allah pakai tahapan memang ada maksudnya ya Pak. Diciptakan 7 langit dalam 6 masa, dalam 2 kurun dan periode. Emang ada Pak, ada hubungannya nggak Pak dengan ilmu-ilmu geologi? Kan ada tuh Pak, zaman Arkeozoikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, kan gitu ya Pak. Burungnya masih ingat dulu waktu zaman di SMA gitu ya. Terus ada Miocene, ada Oligocene, ada Pleistocene gitu. Ini asiknya osen-osen. Gitu. Terus kemudian di dalamnya berbagai macam, ada era Jura, ada Kretasea, ada era Kapur, macam-macam. Itu emang dibagi-bagi gitu hewannya lain-lain. Kenapa? Kok Allah nggak langsung aja turun Nabi Adam selesai? Kenapa kok harus begitu? Karena Allah itu memperkenalkan kepada kita yang namanya sistematika Pak, proses Pak. Ketika kita mendapat sebuah aplikasi yang bisa menghitung pajak pribadi, wah sebenarnya luar biasa. Kita nggak pernah mau tahu. Ketika orang membuat itu algoritmanya gimana? Dia masukkan rumus pajak PPh, PPN gitu kan? Dia masukkan uncertainty, variabel yang tidak pasti, perubahan-perubahan peraturan. Dia masukkan susah. Ini tujuannya apa? Agar manusia berikrar dan belajar memahami bagaimana setiap mekanisme yang terjadi melekat pada dirinya itu pasti ada sistematika dan algoritmanya. Kalau melihat di sana tuh alam dan semesta ini menjadi sangat indah karena seolah-olah inna bizari kali ayatin kaumin yatafakkaru. Kita berpikir itu melihat tanda-tanda yang notabene langsung datang dari Allah. Tapi bagi orang yang parsial hanya mengambil separuh-separuh, boro-boro jadi khalifah Pak, yang fungsinya regulator, kemudian memasalahkan ila rahmatan lil alamin, mendistribusikan sebagian dari hak otoritatif Allah dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul. Bagaimana kekuasaan Allah itu meliputi segenap alam ciptaannya, tidak pernah ada yang namanya lack of period, selalu kontrolnya 24 jam, sekian ribu detik, selalu terus-menerus, pasca pengawasan melekat. Ya kan? Memberi bentuk
memberi penyelesaian, memberi keadilan. Al-Musyawir Al-Hadi, yang paling besar, agung, sumber dari segala sumber, Al-Mutakabir, itu disebut berulang-ulang Asmaul Husna. Tapi kan kita ngapain? Yang terpenting internalisasinya. Waduh, terus gimana? Ada nggak gunanya itu tadi? Ya ada, karena satu subsistem kepada subsistem yang lain itu menjadi fondasi. Gimana manusia hari ini bisa bepergian pakai berbagai mobil dari Innova sampai Tukuzi yang kemarin? Gimana bisa BMW X5 kecepatan 150 kilo gitu? Wah, sebut. Karena ada hidrokarbon, Pak. Ada minyak bumi. Emangnya diciptakan kemarin, Pak, minyak bumi? Enggak. Sekurang-kurangnya perlu 20 sampai 2 juta tahun. Dari mana? Dari hutan tropis, dari moluska, dari trilobita, dari berbagai hewan yang punya unsur karbon dan unsur hidrogen, tertimpa tumpuk demi tumpuk terjadi pematangan karena di bawahnya ada kompor, ada indri bumi, di dalam inner dan outer mantle, ada nikel, ada besi. Itu Quran surat Al-Hadi, Quran surat 50 tentang besi. Pak, kenapa kok besi istimewa? Karena ternyata bumi itu 70% besi. Nah, kok tahu banyak menciptakan? Jadi itu suatu tanda saja yang terminologi sederhana. Ada kecocokan matahari, bulan, beredar pada mansilahnya. Udah ada yang ngatur, Pak. Nah, dari sana, Pak, satu subsistem itu harus menjadi fondasi bagi subsistem yang lain untuk menghasilkan megasistem. Kita hari ini nggak mungkin bisa begini kalau tiba-tiba kita diturunkannya ke bumi 3,6 miliar tahun yang lalu. Pertama, buminya masih di atas 1000 derajat. Kedua, nggak ada minyak. Kedua, nggak ada atmosfer. Yang berikutnya, kalau nggak ada atmosfer, tidak ada oksigen untuk bernafas. Gravitasinya bukan gravitasi saat ini. Coba, Pak. Bapak, saya sekarang kalau melihat gini, Pak, yang mempengaruhi cuaca sekarang kayak gini apa? Orang mengatakan tekanan positif di Siberia, New Delhi sampai 9,8 minus 9,8 derajat. India, Pak, ada saljunya. Sebentar lagi Jakarta, Pak, Ciliwung bisa baceki. Kenapa? Itu kok bisa gitu, Pak? Dari Siberia kok bisa nyampe ke sini, geser-gesernya dia utara sekalian, dia ke arah, sebenarnya Siberia itu letaknya agak ke timur kita, tapi ke belahan bumi utara. Kok bisa geser sampai ke India? Itu kena yang namanya efek Coriolis. Coriolis itu bumi itu berotasi, muter, Pak. Ini tanda kalau bumi itu muter. Kenapa kok dibuat muter? Kalau nggak dibuat muter, nggak ada gravitasi, nggak jejak manusia. Atmosfer nggak terperangkap di sana. Maka dulu waktu belum ada kecepatan rotasinya belum diciptakan. Maka semua ini dibangun untuk siapa? Untuk kehadiran kita yang kemudian diminta Allah menjadi khalifah. Jadi kalau dipikirkan nikmat sekarang ini apa? Awalnya itu 13,6 miliar tahun, nggak cukup. Alhamdulillah dan subhanallahnya. Banyak sekali yang harus kita pikirkan. Allah udah nyiapkan semua. Sampai jadi bakteri, sampai jadi daun, sampai jadi daun telinga. Diatur, Pak, kayak gini daun telinga ini radar, Pak. Pertama nangkep gelombang suara dari depan, kemudian suhu lingkungan makanya mudah merah. Ya. Diomongin orang merah, ya sudah panas. Terus kemudian keseimbangan, Pak. Ini kalau kena angin, dia bergerak, manusia menyesuaikan diri, keseimbangan. Kalau diomongin dari belakang, ini pemantul, gitu. Jadi dia tidak hanya sebagai receiver, tapi juga bisa menjadi secondary transmission. Tak mantul ke sini, ke tulang sini. Wah, tulang sini yang kemudian merambatkan ke saraf subda dalam. Ini tulang yang sudah congek di bawah ini ada maksudnya. Mastoid ini namanya. Kalau saya mastoid, ini mastoid. Nah, bayangkan. Artinya sampai hal yang terkecil dan dari kurun waktu yang berlapis-lapis di masa yang lalu, itu semua tanda yang Allah berikan pada kita sebagai khalifah. Maka manusia sebagai khalifah di muka bumi tentu tidak hanya harus memikirkan bagaimana manajemen untuk mengelolanya ke depan, tetapi database untuk memanajemen itu punya apa enggak?
Nah, kayak kita mau ngambil kebijakan fiskal, kayak kita mau ngambil kebijakan makro gitu ya. Bisa nggak kita mengambil tanpa GDP tahun yang berjalan? Kemudian yang namanya apa lender rasionya apa rasio hutang terhadap APBN nggak bisa. Bisa nggak kita tidak melihat bahwa kita sudah ada debt trap, misalnya ada interest yang besar harus dibayar karena hutang negara kita banyak untuk infrastruktur? Nggak bisa. Kita harus pelajari satu persatu baru bisa mengambil polisi ke depan. Oh iya, dengan GDP sekian, dengan dana korup, oke, income per kapitanya naik, pertumbuhannya 5%, kalau perlu 2 digit 11%. Dari mana 2 digit itu? Dari negatif ya, sama saja. Maka harus dilihat pelan-pelan, dipetakan awal permasalahannya dari mana. Ini ekonomi, fiskal, belum sektor real, belum lagi nanti social welfare. Sudah menggunakan database yang berlapis-lapis. Karakteristik antropologisnya Pak, orang Jawa itu katanya orang Belanda dari zaman dulu. Saya waktu di Leiden maaf banget. Kenapa? Di salah satu museum di University of Leiden itu ada poster-poster yang ditaruh di kelas kolonial dulu di Jawa tahun 1923, zamannya Stovia, sekolah dokter itu. Di SD-nya saja, kalau yang bukan SD Belanda, sekolah Belanda kan AMS gitu lah ya. Itu ada tulisan gitu dalam bahasa Belanda. Jawa males, Belanda rajin. Jawa bajunya kemproh, Belanda rapi jali. Jadilah orang yang seperti orang Belanda, manusia modern, manusia sempurna. Waduh, jadi kita tuh dianggap primitif dan belum berevolusi. Buat bayangkan. Ini karakter ini ditanamkan pada kita. Maka antropologi kan kita ini bangsa menunduk, gitu kan. Ketemu bule kalah terus, gitu. Maka sepak bola kalau ketemunya bule nyerah, gitu ya. Monggo, dulu silakan, gampangnya silahkan dimasuki, gitu. Nah, makanya kalau kita jadi pemain kayak Kurniawan Benjuya mau main di Luzern, di Swiss, mau ngegolin sungkan, gitu. Tapi pernah mau duit mas, gitu. Nggak enak, gitu kan perasaan. Lah, maka ini Pak. Ini perlu sekali mengembangkan subsistem demi subsistem. Tapi saya sudah dilirik katanya sudah jam 1 rupa-rupanya perlu ada episode kedua ya Pak ya. Manusia sebagai khalifah, episode pembuka baru saja kita hari ini. Pahami dulu sistematika penciptaan manusia dan alam semesta untuk tahu maksud Allah kenapa memberikan tugas kita sebagai khalifah. Jangan mentang-mentang kita manusia terus main terima SK aja. Terima SK pergi ke tempat tugas beres. Nanti dulu, pelajari dulu. Kenapa? Karena tentu akan ada challenge. Lakukanlah SWOT internal, strength, weakness, opportunity, trendnya apa sih dari manusia? Allah ngasih Quran tujuannya apa sih? Oh ya untuk orang berbuat baik, oh ya untuk membawa dari gelap ke cahaya, oh ya untuk ikram, oh ya kemudian untuk menstabilisasi, menyeimbangkan antara nafsu, emosi, belajar dan kemudian punya satu kecerdasan baru, yaitu kecerdasan ketauhidan, dimuarakannya hanya pada Allah. Maka kalimat artinya la ilaha illallah atau lillahi ta'ala. Apabila sifat itu kemudian harus jadi adjektif yang menjadi bahan dari keterangan. Baiklah, Ibu dan Bapak, saya sangat sekiranya sono kalau disuruh sampai maghrib juga saya mah senang gitu ya. Sekalian menunggu berbuka puasa. Tetapi tentu produktivitas sebagai manusia yang tidak boleh sia-sia di setiap tempat yang beraktivitas sehingga bisa menjadi bagian daripada khairunas anfa'uhum linnas yang senantiasa menebar manfaat, itu juga bagian terintegrasi dari misi sebagai khalifah. Maka silahkan menjadi khalifah bagi dirinya, bagi unitnya, bagi keluarganya, bagi lingkungan rumahnya, mulai dari detik ini juga. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.